Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Oke, sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu agar pelajaran kita berjalan dengan lancar sampai di akhir pelajaran. Dan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terkhusus untuk kelas 10. Ibu pengen di awal pertemuan ini, walaupun kita lewat daring ya, kalian jangan males-males, tetap semangat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Oke, dan selalu patuhi prokes ya, protokol kesehatan, jangan lupa. Dan untuk kelas 10 Ibu perkenalan dulu. Di sini nama Ibu Anjartika dan Ibu memegang mapel sejarah Indonesia. Mungkin dari kalian udah nggak asing lagi ya sama Ibu, tapi ada beberapa yang mungkin belum paham sama Ibu. Oke, sesi perkenalan udah ya. Lanjut, kita akan membahas tentang pelajaran sejarah Indonesia. Materi pertama. Di pertemuan pertama ini ada daftar isi daripada pelajaran sejarah Indonesia. Dan yang pertama itu, yang di bab pertama ada penelusuran peradaban awal kepulauan di Indonesia, yang di sini terdiri dari A. Sebelum mengenal tulisan, B. Terbentuknya kepulauan Indonesia, C. Mengenal manusia purba, D. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, dan E. Corak hidup manusia praaksara, dan yang terakhir ada F. Perkembangan teknologi. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas satu materi, yaitu di A sebelum mengenal tulisan. Kita lanjut ya. Di sini di pembahasan pertama ada sebelum mengenal tulisan. Di era modern ini, jika kalian melihat peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari kayu. Misalnya alat untuk menghaluskan bumbu masak, di Jawa disebut sebagai cobek. Nah, di era yang modern sekarang ya, kita pasti kalau di desa seperti tempat kita tinggal, itu masih nggak asing yang namanya cobek. Ngerti cobek apa? Ulekan gitu ya. Pasti ibu-ibu kita kalau masak masih pakai itu. Tapi beda lagi dengan kehidupan yang ada di perkotaan. Di perkotaan itu hampir nggak tahu tuh apa yang namanya cobek. Mungkin ada yang tahu namanya, tapi di rumah tuh mereka sudah tidak menyimpan lagi. Karena sekarang apa? Zaman modern. Jadi daripada capek ngulek-ngulekan, pasti mereka milih yang gampang, yaitu pakai apa? Pakai blender. Terus di sini ada peralatan manusia pada masa praaksara yang masih bertahan. Banyak banget sih ya, kalau di desa seperti kita tuh banyak banget peralatan manusia praaksara yang masih digunakan. Lanjut pembahasan selanjutnya. Di sini, manusia purba tidak mengenal tulisan dan kebudayaan. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Oke. Di sini ada disebutkan manusia praaksara. Sebenarnya apa sih manusia praaksara itu? Oke, Ibu jelaskan. Manusia praaksara di sini adalah manusia yang sudah ada dari zaman dahulu banget. Manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Itu menurut penelitian ya. Manusia yang ada
yang pertama kali ada di bumi ini. Disebut manusia praaksara. Dan manusia pada zaman itu belum mengenal yang namanya tulisan. Masih gak ada tulisan ya. Alat-alat pun yang digunakan itu juga alat dari alam yang mereka tinggali. Nanti di pembahasan selanjutnya ada bagaimana manusia praaksara itu bertahan hidup. Biasanya manusia praaksara itu hanya memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya dia. Contohnya, mereka tinggalnya cuma kayak di gua-gua, terus makanannya mereka kan belum ada tuh yang namanya kerja. Nah, jadi makannya itu dari berburu hewan yang ada di sekitarnya dia. Entah itu hewan, entah itu tumbuh-tumbuhan. Mereka mengambil dari apa yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal itu. Dan manusia praaksara itu hidupnya berpindah-pindah. Jadi kan mereka belum kerja, belum netap kayak kita sekarang ya. Jadi mereka tuh pindah dari tempat satu ke tempat lain, di mana tempat yang masih ada pangan ya, masih ada hewan yang banyak, tumbuhan yang masih subur. Nah, itu mereka datang ke situ. Lanjut, praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan. Kurang tepat. Pra berarti sebelum dan prasejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Jadi di sini prasejarah itu praaksara itu adalah manusia yang ada tapi sejarahnya tuh belum ditulis. Nah, dan sekarang yang ada itu hanyalah terkaan dari para ilmuwan yang mereka menemukan fosil manusia yang udah dulu banget. Jadi dicocok-cocokkan. Nah, terus terjadilah yang dinamakan manusia praaksara. Lanjut. Di sini ada praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka yang mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Nah, ya kan? Jadi sejarah praaksara itu muncul dari sisa-sisa kehidupannya mereka, peninggalan-peninggalan mereka, tempat-tempat yang telah mereka tinggalkan, dan fosil-fosil yang telah ditemukan sama peneliti-peneliti itu dicocokkan, diteliti terus sampai timbul disebutlah ada yang namanya manusia praaksara. Dan menurut peneliti, bumi yang kita tempati ini terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Tapi wallahu a'lam ya, kita nggak tahu. Itu hanya menurut peneliti saja. Lanjut. Di sini ada arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara. Pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan itu semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, sehingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Nah, iya ya, apalagi kita nggak usah jauh-jauh ya, kita balik ke negara kita, Indonesia. Anak-anak Indonesia ini tuh di zaman sekarang, di zaman modern milenial, itu sudah sangat sekali melupakan apa yang namanya budayanya. Iya enggak? Coba kalau anak ditanya, gimana sih tari sembah ibaratnya? Gimana sih cara tari kecak? Kalau orang Bali ya, gimana sih cara tari apa gitu? Yang soal sejarah itu pasti banyak banget yang nggak tahu. Hah,
Gimana ya? Hah, apa ya? Tapi ketika kita tanya, gimana sih cara joget TikTok yang viral? Pasti itu anak-anak semua pasti pada tahu. Ya enggak? Nah, jadi sebab itu kita penting banget belajar sejarah, pentingnya untuk itu, agar kita itu tetap tahu sejarah apa nih yang ada di negara kita, jangan sampai eh, sejarah kita, terus silsilah nenek moyang kita itu tuh tergerus dengan dunia modern. Jangan sampai kalah sama yang namanya dunia modern. Kita boleh mengikuti alur modern karena nggak mungkin kan kita akan kuno terus, tapi jangan sampai kita melupakan yang namanya sejarah. Oke? Lanjut, di sini Ibu menyediakan ada beberapa visual dari manusia prasejarah. Itu yang visual 1, lihat. Hidupnya tuh masih kayak gitu, mereka tuh hidupnya bergerombol, ya. Terus kalau dilihat, kalau manusia prasejarah itu memiliki tubuh yang berkali-kali lipat lebih besar dan lebih tinggi daripada manusia modern. Terus nih visual yang kedua, mereka bertahan hidupnya dengan cara berburu, ya, lihat. Terus visual selanjutnya, lihat, masih tetap visual ketiga, mereka masih tetap memanfaatkan apa yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Itu yang tadi, yang visual kedua itu berburu, yang ketiga ini memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Dan visual yang keempat tetap masih ya. Selanjutnya, oke. Akhirnya untuk pertemuan materi ini sudah selesai sampai di sini. Oke guys, itulah beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada yang tidak paham, kalian bisa japri ke Ibu, bisa ambil nomor dari grup ya, atau ada yang tidak dipahami atau apa. Oke. Pertemuan pertama kita segini aja dulu. Masih buat ini ya, apa? Simulasi dulu. Oke, sekian dari Ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Dan satu lagi Ibu ingatkan, selalu jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dari Ibu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.